be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi bahasa Inggris, dan kali ini adalah lanjutan materi tentang recount text sebelumnya agar lebih rinci dan lebih jelas, karena materi sebelumnya mungkin terlalu singkat sehingga agak susah dipahami. Baiklah, Mister akan mulai. Oke. Kita pilih recount text ya. Standar kompetensi dalam recount text adalah mengungkapkan makna dalam teks lisan berbentuk recount dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan juga mengungkapkan makna dalam teks tulis berbentuk recount dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kompetensi dasar di sini ada yang berbicara, yaitu mengungkapkan makna dalam teks monolog sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, dan berterima dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari dan teks berbentuk recount. Lalu ada juga menulis. Di sini mengungkapkan makna dalam teks monolog sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, dan berterima dalam berbagai bentuk konteks kehidupan sehari-hari dalam teks berbentuk recount. Oke, kita mulai. Di sini recount text yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama purpose, yang kedua text organization, dan yang ketiga language features. Yang pertama adalah what is the purpose of recount text. Jadi apa itu tujuan dari recount text? Yaitu to retell events in the past in the chronological order. Jadi tujuannya adalah menceritakan kembali kejadian di masa lampau yang mana bercerita tersebut dalam secara berurutan. Jadi kita menceritakan kejadian yang ada pada masa lampau secara berurutan. Nah, tipe dari recount text ada personal recount, sudah Mister sebutkan sebelumnya, yaitu pengalaman pribadi. Lalu factual recount, pengalaman nyata atau berbentuk berita. Biography recount, berisi tentang biodata diri. Historical recount, pengalaman yang berbentuk sejarah. Dan imaginary recount, pengalaman yang sifatnya imajinasi. Oke, kita masuki yang kedua, organization of a recount text atau pembentuk dari recount text. Yang pertama ada orientation. Orientation di sini tells the topic, the characters, place, and time. Jadi berisi tentang menceritakan topik. Apa topik yang akan diceritakan? Lalu characters, siapa para pelakunya? Place, tempatnya di mana? And time, dan waktunya kapan. Yang kedua yaitu events. Tells what happened in chronological order. Di sini berisi tentang apa yang terjadi yang diceritakan secara berurutan. Dan sekali lagi, mungkin masih ada yang bingung masalah events. Events di sini adalah kejadian yang dialami oleh si writer atau si penulis. Nah, artinya kejadian di sini boleh lebih dari satu. Oke,
Lalu yang tahap ketiga adalah reorientation. Hanya sebagai tambahan, di sini tells the impression, the opinion, or the feeling of the writer toward the experience. Di sini bercerita tentang impression, kesan, dan juga opinion, pendapat, ataupun feeling of the writer toward the experience, atau perasaan si penulis terhadap pengalamannya tersebut. Jadi, kalau untuk reorientation ini hanya sebagai tambahan, jadi boleh ditulis dan boleh juga tidak, atau boleh diceritakan, boleh juga tidak. Karena di situ hanya bercerita tentang impression, dan juga tentang feeling, dan juga tentang opinion. Nah, yang berikut, how do we write a recount text? Bagaimana cara menulis sebuah recount text? Kita harus menggunakan yang pertama, simple past tense. Simple past tense adalah tenses yang menceritakan kejadian yang telah berlalu. Contohnya seperti last week our family went to the beach. Minggu lalu keluarga kami pergi ke pantai. When di sini adalah kata kerja kedua. Lalu last week juga untuk menunjukkan keterangan waktu yang sudah lewat. Jadi ini adalah contoh dari penggunaan simple past tense. Lalu past continuous. Past continuous adalah tenses yang menceritakan kejadian yang sedang berlangsung pada saat itu. Pada saat itu artinya yang sudah berlalu. Contohnya, the sun was shining brightly when we play on the beach. Matahari bersinar terang atau cerah ketika kami bermain di pantai. Nah, was shining ini adalah rumus dari past continuous, yaitu to be ditambah dengan verb ing. To be di sini menggunakan to be yang kedua, yaitu was atau were. Di sini mengapa menggunakan was? Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu penggunaan it, kata benda. Dan yang ketiga, boleh menggunakan past perfect. Past perfect adalah tenses yang menceritakan kejadian yang sudah berlalu pada masa itu dan masih dirasakan pada saat tertentu yang terjadi pada masa lalu. Contohnya, after we had swum from an hour, we had lunch. Setelah kami selesai berenang, setelah 1 jam atau sekitar 1 jam, kami lalu makan siang. After we had swum ini adalah past participle. Rumusnya adalah had ditambah dengan kata kerja ketiga. Swum ini diambil dari kata swim. Swim, swam, swum. Oke, jadi ada 3 ya untuk tenses yang bisa kita gunakan. Yang pertama simple past tense, yang kedua past continuous, dan yang ketiga adalah past perfect. Berikut conjunction. Contohnya, we were very hungry, so we went to the restaurant. Conjunction adalah kata penghubung. Di sini ada contohnya, Mr. artikan, kami sangat lapar, oleh karena itu kami pergi ke restoran. So adalah contoh dari kata conjunction atau kata penghubung. Contoh lainnya, the sun set in the west when we went home. Artinya, matahari tenggelam di barat ketika kami sampai di rumah. Artinya dia tiba sore hari. When di sini apabila dia
sebagai penghubung, maka artinya bukan kapan, tetapi artinya adalah ketika atau saat. Lanjut. We didn't want to swim because the sea was very rough. Kami tidak ingin berenang karena lautnya sangat berombak, sangat berbahaya. Nah, contohnya adalah because. Because ini artinya adalah karena. Selanjutnya, non-phrase. Non-phrase adalah kata benda yang sudah digabung dengan penjelas. Maksudnya, di sini boleh digabung dengan a boy, seorang anak laki-laki. Boy ini adalah kata benda, sedangkan a di sini adalah penjelasnya. Artinya, gabungan dari a dan boy itu adalah contoh dari non-phrase. Karena di sini si boy tersebut sudah mendapat penjelasan. Bagaimana kalau seandainya hanya boy saja? Maka kata tersebut adalah contoh dari noun, bukan non-phrase. Karena non-phrase adalah kata benda yang sudah diperjelas. Contoh lainnya, a little boy. A little boy juga contoh dari non-phrase. A, seorang, little, kecil, boy, anak laki-laki. Kalau kita artikan, seorang anak laki-laki yang kecil. Ini adalah contoh non-phrase juga. Lalu contoh lainnya, a little boy with a straw hat. Seorang anak laki-laki kecil dengan menggunakan topi straw. Straw itu artinya jerami. Nah, seorang anak laki-laki yang kecil dengan sebuah topi jerami. Ini juga contoh dari non-phrase. Cukup panjang. Jadi sekali lagi Mister ingatkan, non-phrase adalah kata benda yang sudah mendapat penjelasan. Boleh itu adjektif, boleh itu sesama noun, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, adverb of place, manner, time. Nah, adverb ini adalah kata keterangan. Jadi kita akan membahas kata keterangan tempat, kata keterangan sifat, dan kata keterangan waktu. Di sini kita lihat contoh. Example, contoh, the boy went to the beach. Anak laki-laki itu pergi ke pantai. Nah, ini adalah contoh dari adverb of place, yaitu kata keterangan yang menunjukkan tempat. Pantai adalah contoh dari keterangan tempat ya di sini. Lalu contoh lagi, the boy went to the beach alone. Anak laki-laki pergi ke pantai sendirian. Nah, sendirian adalah kata keterangan yang menunjukkan sifat. Dan yang terakhir, contoh berikutnya, the boy went to the beach alone when I saw him. Anak laki-laki itu pergi ke pantai sendirian ketika saya melihatnya. When ini menunjukkan keterangan waktu. When I saw him, ketika aku atau saya melihatnya. Jadi ini adalah adverb of place, manner, and time. Jadi tolong diingat sekali lagi, kata keterangan itu ada 3. Yang pertama kata keterangan tempat, yang kedua kata keterangan sifat, dan ketiga kata keterangan waktu. Expression.
Nah, ini cara kita untuk mengungkapkan ekspresi ketika kita sedang bercerita. Contoh, I was so happy at the moment. It was a sweet memory. Saya merasa sangat bahagia pada saat itu. Itu merupakan kenangan yang indah. Nah, ini cara menunjukkan ekspresi bahagia. Yang kedua adalah sad. Contohnya, it was a sad moment when we cried. Itu adalah waktu yang menyedihkan ketika kita menangis. Lalu bored, bosan. Contohnya, I was bored and wanted to go home soon. Saya merasa bosan dan ingin pergi ke rumah segera. Nah, jadi ini adalah contoh dari ekspresi bosan. Ada lagi contoh ekspresi disappointed, kecewa. We were very disappointed with the hotel service. Kami sangat kecewa pada layanan hotel. Nah, ini adalah contoh ungkapan kecewa. Satisfied, menarik, tertarik, ketertarikan. Nah, contohnya, it was a pleasant tourist resort. Itu adalah resort turis yang menyenangkan. Resort ini tempat seperti tempat penginapan ya. Lalu ada excited, kagum, takjub. Contohnya, it was adventurous journey. Itu adalah perjalanan yang menegangkan. Berikut langkah-langkah dalam bercerita. Artinya di sini kita akan menceritakan tentang recount text. Terdapat time sequence atau urutan kejadian. Seperti contohnya first, pertama, first of all, pertama dari semuanya. Lalu ada then, kemudian, next, setelah itu, at the same time, pada waktu yang sama, meanwhile, sementara itu, after that, setelah itu, before that, sebelum itu, finally, akhirnya. Oke, itu tadi adalah contoh dari sequence time atau urutan kejadian. Nah, di sini ada contoh. A trip to my hometown. Perjalanan ke kampung saya. Yesterday, I went to my hometown by bus. It was a pleasant trip. I was traveling for my own enjoyment. I woke up early, then I went to the bus station at 9:30. The bus was late. It arrived at about 10 and we left. Jadi ini adalah contoh dari recount text. Kemarin saya pergi ke kampung halaman saya dengan bus, yaitu dengan bus. Perjalanan tersebut sangat menarik atau perjalanan yang menyenangkan. Saya sedang berjalan-jalan untuk kesenangan saya. Saya bangun lebih awal. Lalu saya pergi ke stasiun bus jam 9:30. Tetapi bus tersebut terlambat. Bus tersebut tiba jam 10 dan kami pun pergi. Oke, mungkin sampai di sini saja yang bisa Mr. sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian bisa lebih memahami tentang arti dan fungsi dari recount text. Dan Mr. akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.